Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para sedulur YouTube, seperti biasa para sedulur, di malam hari ini saya ingin mengajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Al-An'am, sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil bari wal bahri wa la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi tulumatil ardi wa la rotbi wa la habisi ila fi kitabim mubin. Yang artinya sebagai berikut: wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisinya Allah lah, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah segala sesuatu kunci kegaiban. La ya'lamuha illahu, dan gak ada yang mengetahui tentang kunci-kunci kegaiban kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Wa ya'lamu ma fil bari wal bahri, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di daratan ataupun di lautan. Wala tasqutu mi waraqatin ila ya'lamuha, bahkan enggak sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Wala habatin fitulumatil ardi wala rotbi wala yabisi ila fi kitabim mubin, bahkan biji yang kecil pun dalam kegelapan malam gitu kan, baik yang basah ataupun kering, kecuali semuanya sudah tertulis ya di dalam Lauhin Mahfuz. Nah teman-teman, kalau kita lihat daripada konstruksi firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya, di sini kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Dia Maha mengetahui segala sesuatu, dan nggak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa segala sesuatu yang terjadi baik di daratan ataupun di lautan, bahkan sehelai yang daun pun yang jatuh ke muka bumi teman-teman, itu nggak luput daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan biji yang kecil dalam kegelapan malam, baik yang basah ataupun kering, semuanya sudah dicatatkan, sudah dituliskan takdirnya, kejadiannya di Lauhin Mahfuz gitu kan. Artinya pertanyaan, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan nggak ada yang lolos daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau di sini kemudian kalau kita kemudian mengimani ayat ini ya teman-teman, seharusnya kita sudah malu ya untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan. Even ketika kita melakukan dosa, melakukan kejahatan tersebut, nggak ada orang yang tahu kecuali yang tahu kita sendiri. Bahkan kita lakukan dalam kegelapan malam, harusnya kita ingat ayat ini ya, bahwasanya nggak ada yang lepas, semuanya dalam pantauan, dalam pantauan dan dalam pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya kita malu teman-teman untuk berbuat dosa walaupun orang lain nggak pernah ada yang lihat gitu kan. Dan juga teman-teman, kita harus takut karena memang sekecil apapun, bahkan ada biji yang memang dalam kegelapan malam pun nggak luput daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus berhati-hati karena memang semuanya aktivitas kita, apa yang kita kerjakan, semuanya nggak luput daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang kedua adalah kemudian bahwasanya segala sesuatu yang terjadi menimpa kita gitu kan, semua udah di dalam garis takdirnya yang memang sudah dituliskan, dan memang di hadisnya Nabi Muhammad SAW pun disebutkan bahwasanya takdir makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dituliskan ya, dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan semuanya di ayat ini pun diberitakan, semuanya itu sudah tertulis gitu kan. Artinya ada ayat lain di Al-Quranul Karim, ada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quranul Karim juga yang memberitakan bahwasanya jangan kamu terlalu bersedih terhadap apa yang
luput dari kalian, dan juga jangan terlalu bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan, karena sesungguhnya semuanya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, kan? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau semua sudah ditakdirkan, timbul tanda tanya kan Tuhan pastinya. Kalau sudah ditakdirkan, sebetulnya hakikat kita ini ngapain gitu kan? Ternyata hakikat kita diciptakan di dunia ini adalah salah satunya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika semuanya sudah ditakdirkan, seperti ajal kita, usia kita, jodoh kita, terus kemudian rezeki kita, itu semua sudah dituliskan ya. Dan kemudian sudah ditentukan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Makanya setiap kita masih memiliki ajal, pastinya rezeki kita pun masih ada gitu kan. Nah, yang jelas teman-teman, ketika semuanya sudah ditakdirkan, tapi ternyata untuk manusia dan jin dia diberi sama Allah Subhanahu wa taala free will, kehendak bebas. Itu yang membedakan antara manusia dan jin dengan robot ya teman-teman. Dia diberi kesempatan untuk memilih dua jalan gitu kan. Jalan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan kekufuran gitu kan. Seperti kita lihat ketika di komunikasi, ketika percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Azazil atau iblis ya. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala ini Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan difirmankan, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau dia menghendaki sesuatu, dia berkata jadi jadilah. Tapi ternyata ketika dia memerintahkan kepada iblis gitu kan, kepada Azazil untuk kemudian sujud kepada Adam, dan diberitakan sujudlah kepada Adam, tapi sujudnya kepada dia itu bukan menyembah dia, tapi bentuk kepatuhan terhadap perintah. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala nggak memberikan free will, pastinya sudah kemudian dia berkehendak, pastinya iblis juga pastinya mau nggak mau, dengan terpaksa, suka nggak suka, pastinya juga akan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi di sini ditunjukkan bahwasanya khusus untuk bangsa jin dan manusia dia diberi keleluasaan ya, keleluasaan untuk free will, kehendak bebasnya ketika menuruti ataupun kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memang spesialnya daripada bangsa manusia dan bangsa jin dari makhluk ciptaan yang lainnya. Yang lainnya dia enggak, sudah seperti hewan binatang itu ketika yaumil akhir, ketika terjadi kisos, setelah selesai itu mereka dibalikkan kepada penciptaan awalnya. Mereka diciptakan dari air, semuanya berbalik lagi kan gitu kan. Kecuali manusia sama jin, dia harus melewati yaumil hisab, dihitung dulu gitu kan, melalui hari penghakiman di situ kan gitu kan. Nah, inilah teman-teman, artinya memang kita diberi keleluasaan, walaupun sekalipun rezeki, jodoh, kemudian ajal kita sudah ditentukan, tapi masalah keimanan kita diberikan kan free will ataupun kehendak bebas. Oleh karena itu teman-teman, kita bermohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hambanya yang taat beribadah, hambanya yang kemudian taat kepada perintah, kepada segala perintah dan menjauhi larangannya, dan kita supaya diberikan kekuatan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua perintahnya dan juga kemudian untuk menjauhi segala larangannya. Karena memang perjalanan kita di dunia ini juga sangat berat, karena memang iblis sendiri sudah berjanji dia pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kan, fa'angzir ilal yaumil qiyamah, kasih tangguh aku sampai hari kiamat. Lah tani zuriyatahu ila kulliyah, saya akan sesatkan anak keturunannya Adam ini kecuali sedikit. Artinya memang itu ada tantangan, karena dia ada namanya syaitan yang kemudian akan mendatangi kita dari arah kanan, kiri, depan, dari depan dan belakang kita untuk kemudian menyesatkan kita. Dia bisa mengalir lewat aliran darah, berbisik kepada kita tentang untuk berbuat kemungkaran gitu kan. Artinya memang di sini kita butuh daripada perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai takdir ini kan, sebagian orang juga sebagian takdirnya sudah dituliskan. Terus kita semua nggak tahu takdir kita, makanya kita juga nggak boleh sombong, ujub terhadap orang lain, karena kita memang nggak tahu akhir hayat kita seperti apa gitu kan. Ada orang yang kemudian memang amalannya amalan surga, tapi memang kemudian tercatatnya dia ditakdirkan menjadi ahli neraka. Makanya itu pernah ada hadis yang seperti itu kan. Dan tinggal selangkah lagi dia berbuat amalan yang bikin dia terjerumus dalam neraka, dan kemudian ada memang
seorang yang amalannya adalah amalan neraka, tapi kemudian tinggal selangkah lagi dia terjerumus kepada neraka, kemudian menjelang ajalnya kemudian dia melakukan amalan yang kemudian menyelamatkan dia sehingga dia menjadi ahli surga. Nah itu makanya kita nggak tahu akhir kita. Walaupun begitu, ketika kita merasa arah kita itu kemana gitu kan, kecenderungan kita kalau untuk berbuat dosa segala macam, makanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang kemudian ada ayat yang memang merupakan pengharapan kita semua. Walaupun kita nggak tahu kita dituliskan takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa, tapi kita tahu kecenderungan arah kita. Kok saya ini kok senangnya ini ya gitu kan, main kayak gini, senangnya yang kayak gini, yang maksiat terus. Kita punya kecenderungan. Nah seperti itu kan kadang-kadang kita harus mawas diri. Karena memang kemudian ada ayat yang merupakan, menurut saya sendiri pribadi, adalah suatu pengharapan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ya, di surat Ar-Ra'd yang bunyinya sebagai berikut. Yamhullahu mayasha wa yusbit wa indahu umul kitab, yang artinya sebagai berikut. Yamhullahu mayasha, dan Allah itu menghapuskan sesuatu yang dia kehendaki, wa yusbit, dan dia menetapkan sesuatu, dan dialah yang menetapkan. Wa indahu umul kitab, dan di sisinya induk kitab atau lauhil mahfuz. Nah di sini walaupun ternyata sekalipun takdir manusia, takdir daripada makhluk ciptaan Allah itu sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, artinya sudah selesai ya, takdirnya sudah ditentukan. Tapi kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain dia berhak juga, dia kata ini ternyata Allah Subhanahu wa taala juga bisa ya, dia menghapus yang huwa'u mayasa, dia menghapuskan yang dia kehendaki, dan wa yusbit gitu kan, dan dia menetapkan ya, dan wa indahu umul kitab, dan di sisinya lah umul kitab. Nah di sini di ayat ini memberikan kita pengharapan yang besar, artinya kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian memang kitab takdir kita tertulis kita sebagai seorang yang kemudian yang sesat, yang berdosa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia berkenan untuk menghapuskan catatan di buku takdir kita, untuk menjadi kemudian diganti lagi, dihapuskan, kemudian dituliskan menjadi orang yang lurus, dituliskan sebagai seorang yang taat kepadanya, dan dituliskan sebagai ahli surganya. Oleh karena itu teman-teman, ini sebuah ayat yang merupakan pengharapan yang sangat besar untuk kita semua. Yamhullahu mayasa wa yusbit, dialah yang dia menghapuskan sesuatu dan dia yang menetapkan. Wa indahu umul kitab, ini jelas berkaitan dengan umul kitab, karena ayat ini setelah dia dijelaskan bahwasanya Allah menghapuskan sesuatu dan dia yang menetapkan, dan di sisinya adalah umul kitab. Artinya apapun yang memang sebelumnya sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, tapi Allah dengan kehendaknya dia akan menghapuskan untuk kasus-kasus tertentu ya, in case, special case, dia akan menghapuskan, dia menghapus dan menetapkan. Artinya memang masih bisa diubah, kalaupun mungkin seseorang takdirnya dituliskan menjadi dalam kesesatan, tapi kalau kemudian dia berbohong dengan benar-benar pada Allah Subhanahu wa taala, kan memang semuanya dihapus, insya Allah ya teman-teman, insya Allah. Karena kita nggak ada yang semua yang tahu gitu kan tentang takdir kita, karena memang amalan kita itu kita nggak bisa dinilai dari ketaatan kita kan. Bahkan sebetulnya sebaik-baik kalau kita nggak perlu sampai kemudian ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya nggak perlu kemudian kalian terkagum-kagum terhadap amal ibadah seseorang sebelum kalian tahu akhirnya gitu kan. Innamal, yang punya sebagai berikut nih hadisnya, saya ingat, innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang itu tergantung sekali dengan penutupnya. Nah ini kemudian dikisahkan pada waktu itu ketika terjadi perang antara orang Quraisy dengan orang-orang pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda yang situ gagah berani ya, berkaitan dengan hadis ini, yang kemudian dia menebas musuh-musuhnya orang kafir Quraisy gitu kan, gagah berani, dan tiba-tiba
banyak sahabat yang memang kemudian terkagum-kagum sama orang tersebut gitu kan, sama pemuda tersebut. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kalian pengen tahu ahli neraka katanya, dia tunjukkan orang tersebut gitu kan. Semua heran ini kan amalan jihad gitu kan, amalan ketika berperang melawan orang kufar itu amalan jihad, salah satu amalan tertinggi dalam ibadah gitu kan. Semua sahabat kemudian kaget gitu kan, dan ternyata ketika mereka kemudian ada yang kemudian mengikuti pemuda tersebut, dan ternyata setelah dalam peperangan tersebut kemudian dia tertusuk ya, dadanya dia tertusuk pedang gitu kan, dan kemudian terluka parah. Dia ternyata sebelum akhir hayatnya gitu kan, pada waktu sakaratul maut dia udah nggak tahan, dia mengambil pisau, mengambil pedangnya sendiri, kemudian menusukkan ke dalam dadanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia kemudian bunuh diri ya. Di sini artinya itu sebuah dosa besar gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Artinya memang kemudian kita nggak pernah tahu gitu kan, sebaik apapun bahkan seorang yang berani maju ke perang jihad itu, berperang itu sebuah amalan yang tinggi dan butuh keberanian. Ternyata memang kita nggak tahu, ternyata memang kemudian takdir seseorang terjadi seperti itu gitu kan. Artinya memang kita butuh daripada kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kemudian takdir kita dituliskan sebagai seorang yang sesat, sebagai seorang pendosa, semoga kita bermohon agar dihapuskan dan ditetapkan dengan catatan baru yang penuh dengan kebaikan dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pencapaian yang utama kita sebagai seorang muslim ya. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di malam hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.